Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam PJJ PAI. Mari kita lanjutkan materi kita, yaitu materi tentang mewaris atau yang atau dengan sebutan lain yaitu faraid. Ada ilmu mewaris, ada ilmu faraid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu penetapan ahli waris ya. Minggu lalu sudah pada mawaningul irsi. Yang berikut ini adalah kita akan mempelajari lanjutan dari materi warisan atau faraid pada minggu lalu. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia itu ada berapa? Ada 25 orang. Yaitu 15 orang dari ahli waris laki-laki ya, yang laki-laki, dan yang 10 yaitu ahli waris dari pihak perempuan. Nah, yang 25 ini yang disebut dengan dzawil furud ya, yaitu bagiannya yang telah ditentukan. Siapakah yang 25 itu? Ini saya urut dari pihak laki-laki dulu. Dari pihak laki-laki, yang pertama yaitu anak laki-laki. Nah, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dan terus ke bawah. Berarti cucu, terus cicit sampai ke bawah itu, sampai udah keduk siwur dan keterangan bodol, istilahnya begitu, orang Jawa begitu. Kemudian bapak. Bapak ini pengertiannya yaitu ayah, bapake, ya, ayahe. Kemudian kakek dari apa? Dari bapak. Kaki sekang bapake. Nah, yang berikutnya saudara laki-laki sekandung, sedulur lanang sing sekandung. Yang kedua, saudara laki-laki sebapak, sedulur lanang mung sebapak, berarti tidak seibu. Nah, ini kalau pas orang tuanya sambung ini. Yang berikutnya, saudara laki-laki seibu, berarti tidak sebapak, mung seibu tok. Tapi kan saudara laki-laki ini, ada laki-lakinya. Yang berikutnya, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung. Anake dulur kandunge, tapi sing lanang. Nah, anak lanang. Berikutnya, anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak. Yang berikutnya, paman yang sekandung dengan bapak. Paman, namanya itu berarti paklik ya, paklik, tapi yang sekandung dengan bapaknya. Yang berikutnya, paman yang sebapak dengan bapak. Nah, ini tidak sekandung, tapi sebapak dengan bapak. Yang berikutnya, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak. Anak laki-laki paman sekandung dengan bapak. Yang berikutnya, anak laki-laki paman sebapak dengan bapak. Nah, anak laki-laki paman tapi sebapak dengan bapak. Yang berikutnya yaitu suami. Suami. Berarti kalau yang meninggal siapa? Istrinya. Suami. Kemudian yang terakhir yaitu laki-laki yang memerdekakan budak. Itu 15 ahli waris dari pihak laki-laki. Sekarang yang 10
yaitu ahli waris dari pihak perempuan. Satu, anak perempuan, anak wadon ini. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang berikutnya ibu, nih ibu, biung ya, maknya, ibunya. Yang berikutnya nenek dari ibu, nenek, nini, tapi sekarang ibu. Yang berikutnya nenek dari bapak, nenek dari bapak, berarti ibune bapake. Kalau ini nenek dari ibu, ibune ibu, nah, nenek dari ibu. Yang berikutnya saudara perempuan sekandung, sedulur kandung, mending perempuan. Yang berikutnya saudara perempuan sebapak, sebapak tapi saudara perempuan. Yang berikutnya saudara perempuan seibu. Dan yang berikutnya yaitu istri. Berarti yang meninggal siapa? Suami. Kemudian yang terakhir wanita yang memerdekakan budak. Itulah 15 dan 10 ya. Berarti 25 ahli waris yang disebut dengan dzawil muqaddarah. Baiklah, kita lanjutkan. Kita akan mengenal istilah-istilah dulu ya. Sebelum kita ngatung-ngatung, kita paham dulu. Yang pertama, dzawil furud, yaitu ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Ini namanya dzawil furud ya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan mustahik. Mustahik. Kita ingat ya. Mustahik itu kalau kita ingat di bagian di bab zakat itu artinya apa? Orang yang berhak menerima zakat itu namanya mustahik. Kalau muzaki orang yang berzakat. Nah, sekarang ada ya yang namanya mustahik dari dalam istilah ilmu waris. Nah, mustahik yaitu golongan yang pasti mendapatkan warisan dan kedudukannya tidak pernah bergeser dari ahli waris lain. Ini berarti udah paten ini. Nanti kan itu yang kita pelajari yang sudah kita bahas tadi. Dari 25 itu nanti tidak akan menerima semuanya. Kalau ada ahli waris yang lebih dekat. Nanti kita pelajari lagi. Yang berikutnya ada yang disebut dengan mahjubun. Apa? Mahjubun. Dari kata hijab, ini mahjubun. Ini berarti objek ini ya. Mahjub. Orang yang. Nah. Mahjubun yaitu seharusnya mendapat bagian tetapi tergeser dengan adanya ahli waris yang lebih dekat kedudukannya. Namanya mahjubun, mahjub ya, mahjub. Sehingga kalau ada orang, aduh, saya termahjub oleh si A misalnya. Karena si A itu lebih dekat kedudukannya dalam ada ahli waris. Sehingga saya enggak menerima nih karena termahjub. Saya termasuk bukan mustahik tapi mahjubun. Mahjub yang terhalang. Yang berikutnya ada yang disebut dengan dzawil arham. Ya. Dzawil arham. Dzawil itu orang yang memiliki sebenarnya. Nah, dzawil arham yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya hubungan sanak atau kerabat. Itu dzawil arham. Yang keempat, dzawil asobah. Dzawil asobah yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya sisa hasil pembagian warisan. Jadi sing nampak sisa lebihan duit ya seneng lah. Lebihan panganan mungkin lah, mantan pikir-pikir anu lebihan lah. Ini lebihan tapi lebihan duit, lebihan pembagian warisan.
namanya zawil asobah. Nah, besar kecilnya bagian asobah itu bisa disebabkan karena satu, banyak sedikitnya ahli waris, dua, banyak sedikitnya harta yang dibagikan. Nah, kita akan mempelajari furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah yaitu ketentuan kadar pembagian masing-masing ahli waris. Jadi yaitu ahli waris yang sudah ditentukan pembagiannya. Yang pertama, golongan yang mendapatkan nisfu. Ngerti kan nisfu? Nisfu itu itu bahasa Arab. Artinya apa? Setengah, separuh. Kita ingat ada namanya apa? Nisfu Sya'ban. Ini artinya setengah bulan Sya'ban. Nah, itu namanya nisfu. Nisfil laili. Nah, nisfil laili itu tengah malam. Nisfi itu setengah, al-lail itu malam. Itu malam. Jadi nisfil laili yaitu tengah malam. Ini yang pertama yang mendapatkan nisfu setengah yaitu anak perempuan jika sendiri. Artinya jika sendirian tidak ada yang lain. Nah, yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan lain. Ini dapat setengah. Yang berikutnya, saudara perempuan yang seibu atau sebapak saja. Dan yang berikutnya, suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. Ini suami akan mendapatkan setengah bagian jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. Nah, kalau ada anak, oleh separuh di suami. Yang berikutnya, golongan yang mendapatkan bagian rubu'. What's the meaning of rubu'? Rubu' yaitu dari kata arba'a 4. Tetapi kalau rubu' ini artinya seperempat. Seperempat. Kalau dalam Inggris yaitu quarter. Siapa yang mendapatkan seperempat atau rubu'? Yaitu satu, suami. Jika istri yang meninggal mempunyai anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan, atau meninggalkan cucu baik laki-laki maupun perempuan, ini mendapatkan rubu' atau seperempat. Yang kedua, istri jika suami tidak meninggalkan anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan, atau cucu laki-laki atau perempuan, ini rubu'. Nah, sekarang kelompok ahli waris yang mendapatkan sulusain dari kata salasa, ya. Itu arti tiga. Tapi kalau sulusain artinya yaitu 2/3. Siapakah yang mendapatkan sulusain? Yaitu satu, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Ketika nggak punya saudara laki-laki, ya, dan anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Yang kedua, 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki atau cucu. Yang berikutnya, saudara perempuan yang seibu, sebapak jika berbilang. Yang berikutnya, saudara perempuan yang sebapak. Baiklah, sekarang yang mendapatkan sulus sepertiga. Orang yang mendapatkan sulus atau sepertiga yaitu ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan. Ibu ini mendapatkan sepertiga ini. Syaratnya ini tadi ini. Kemudian 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang berikutnya, kelompok yang mendapatkan bagian sumun. Sumun yaitu 1/8. Kalau samaniyah itu 8. Kalau sumun itu artinya 1/8.
Siapa yang mendapatkan 1/8? Yaitu istri apabila meninggalkan anak laki-laki atau perempuan atau cucu perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan. Ini mendapatkan 1/8. Baiklah, eh, ada istilah-istilah lain lagi, yaitu permasalahan yang muncul setelah waris dibagi. Ini akan muncul istilah yaitu yang namanya asobah. Asobah yaitu sisa setelah harta waris dibagi. Jadi setelah harta waris dibagi, kok ada waris, ada hartanya masih ada. Nah, sisa inilah diserahkan kepada pihak yang namanya asobah. Yang berikutnya adalah al-gharawain. Al-gharawain yaitu dua masalah aneh karena cara pembagian waris untuk ibu bapak menyalahi ketentuan umum. Al-gharawain. Dan kalau al-aul yaitu apabila jumlah bagian zawil furud melebihi jumlah pokok masalahnya. Baiklah, sampai di sini dulu ya. Ini sudah 15 menit. Besok kita akan melanjut ke perundang-undangan waris di Indonesia. Cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.